Selamat malam dan selamat datang di It's Horror Time. Waktunya bagi kita mendengar dan berbagi cerita horor dari berbagai macam narasumber episode 3. Bersama saya dan Yamazaki. Saya Clara Tiara. Oke, hari ini kita akan membacakan email-email horor yang sudah dikirimkan oleh beberapa viewer ke email kita itshorrortime.iht@gmail.com. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para viewer yang sudah mengirimkan cerita pengalaman horornya ke kami. Dan bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita horor ke kalian, bisa kalian kirim ke email itshorrortime.iht@gmail.com. Iya, jadi untuk email pertama dari Eshiro Faker. Eshiro Faker dengan judul cerita hororku. Oke, jadi emailnya, aku di sini mau bercerita. Kalau dulu aku pernah mengalami hari yang buruk. Hari itu adalah ketiga kalinya aku pikir hampir tidak bisa pulang ke rumah lagi. Ketiga kalinya loh, berarti sebelumnya udah 2 kali ngalamin kayak begini. Wow. Kejadian ini terjadi pada tahun 2014 atau 2015, di mana HP pada masa itu masih belum ramai dipakai, padahal kalangan anak kecil atau anak remaja, mungkin maksudnya belum ramai dipakai sama kalangan anak kecil atau remaja kali ya. Waktu kalau nggak salah, aku pernah pulang tengah malam bersama dengan 2 temanku. Di malam Jumat melalui jalan atau lorong gedung belakang sekolah yang sudah terbengkalai, tidak dipakai lagi selama 3 tahun. Walaupun sebenarnya kami bertiga tidak mau lewat situ, tapi sudah tidak ada pilihan lagi. Karena jika kami tidak lewat sana dan memilih jalan yang lain, kami mungkin akan pulang jam 3 subuh. Apalagi waktu itu kami pergi dan pulang dengan berjalan kaki saja. Cukup jauh berarti ya perjalanannya. Bisa sampai 3 jam loh. Hingga akhirnya kami pun memberanikan diri untuk melewati jalan atau lorong belakang gedung sekolah yang terbengkalai itu. Suasana yang gelap, hening, dan dinding pembatas sekolah di kiri kanan jalan atau lorong yang kami lewati. Meskipun kami agak ketakutan, tapi kami berusaha untuk tidak panik. Walaupun kami hanya memiliki satu penerangan, yaitu senter dari korek api. Penerangannya hanya dari korek api aja loh. Senter yang dari korek api gitu loh. Clara pernah lihat kan? Nah, Yang korek api di bawahnya tuh ada senternya. Bukan korek api, korek gas lebih tepatnya. iya. Sudah 5 menit kami berjalan di jalan lorong ini, tapi kami masih saja belum bisa keluar dari jalan atau lorong gedung belakang sekolah. Apalagi suasana makin mencekam karena senter dari korek api kami terkadang mati hidup dengan sendirinya. Ditambah terkadang ada suara-suara aneh seperti ketawa dan suara tangis seseorang yang aneh. Ya, kalau lewat jalan atau lorong gedung terbengkalai gitu ya wajar sih. 10 menit kemudian, kami juga masih belum keluar dari jalan atau lorong ini. Padahal katanya panjang lorong ini sepanjang ukuran lapangan sepak bola. Cukup luas ya. Panjang dong berarti lorongnya. Kami bertiga pun mulai panik, hingga akhirnya ada seorang pengendara yang sedang lewat lorong ini di belakang kami. Kami awalnya ingin meminta tumpang kepada pengendara tersebut, tapi kami tidak jadi, karena ketika sudah melewati kami, hanya sepeda motor saja yang lewat, tidak ada yang mengendarai sepeda motor tersebut. Waduh. Wow. Keren malah nggak ada apa-apa yang mengendarai. Ya, alamat nggak jadi minta numpang kalau gitu ceritanya. Yalah, ditambah sesatin nanti. Iya.
Di sini kami mulai panik dan satu temanku mulai berlari sendiri. Tapi aku menarik lengan kirinya agar tidak lari untuk tetap bersama karena kemungkinan akan ada hal buruk jika kami sendiri di sini. Ya betul. Dimanapun kalian berada, apalagi di tempat-tempat horor seperti itu, di tempat-tempat yang terbengkalai begitu. Kalau bisa kalian jangan sendiri. Jangan pernah yang namanya pergi sendiri. Karena apa? Kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi sama kalian, gak ada yang bisa nolongin kalian. Oke, ketika kami bertiga sudah tenang kembali, kami pun melanjutkan berjalan lagi hingga 15 menit pun berlalu. Di sini kami sudah melihat ujung lorong ini, tapi di ujung lorong tersebut seperti ada orang yang menunggu. Tapi kami tidak bisa melihat dengan jelas. Di sini kami mulai ragu apakah untuk kembali atau tetap maju ke depan. Tidak lama kemudian, ada sesuatu yang muncul di belakang kami sambil melompat-lompat dari kejauhan. Padahal sosok itu sangat jauh dari kami, tapi suara lompatannya terdengar sampai di telinga kami. Di sini kami dengan refleks berlari bersama sambil melewati orang yang menjaga ujung lorong ini. Sehingga akhirnya kami pun berhasil melewati lorong tersebut. Tapi kami tidak berhenti berlari sampai ke depan pemukiman desa. Dan kami langsung pulang ke rumah. Untuk pertama kalinya aku mengalami hal aneh seperti itu. Padahal ketika di pagi hari kami hanya butuh waktu 7-10 menit saja jika pulang melewati lorong itu. Tapi di malam itu, aku menghabiskan waktu 60 menit untuk melewati jalan tersebut. Dan itulah cerita horor yang bisa aku bawakan dari pengalamanku. Penulis cerita Fakers, pengalaman langsung dari Velsalius Tennyson, pengirim cerita Fakers. Wow. Makasih ya untuk cerita horornya, Fakers. Ya begitulah jadinya kalau misalkan kamu ngelewatin yang namanya tempat-tempat yang terbengkalai, apalagi udah jam 12 malam ke atas, sudah tengah malam, midnight. Itulah yang akan terjadi. Karena di jam-jam segitulah penunggu-penunggu dari bangunan tersebut mulai aktif. Dan dengan kedatangan kamu di tempat itu sama aja kayak kamu mengganggu wilayah mereka, teritori mereka gitu. Mereka merasa terganggu, ya wajar kalau akhirnya kamu diganggu. So maybe next time kedepannya kalau misalkan ada jalur yang lain, mungkin alangkah baiknya menggunakan jalur yang lain. Ataupun kalau memang terpaksa harus lewat situ, kalau bisa jangan sendiri. Karena kalau sendiri, kalau pas lagi apes, kalian kenapa-napa nggak ada yang bisa nolongin. Kalian hilang ya hilang aja udah. Ngomong-ngomong soal hantu, yang terakhir Eshiro Faker lihat ini di belakang tuh berarti Poci ya, Clara? Iya. Jadi Poci ini adalah jenis hantu yang berwujud manusia, terbungkus kain kafan putih. Selain mengatakan kain kafan putih, ada juga yang mengatakan kalau Poci ini menggunakan kain kafan merah yang lebih agresif. Oh, ada juga yang warna merah ya? Ada. Biasanya dilambangkan sebagai roh atau hantu yang ingin membalaskan dendamnya atas kematiannya yang mungkin tidak wajar. I see, paham. Terus Poci digambarkan memiliki wajah yang hitam seperti kulit yang gosong dan mata merah. Ada juga yang mengatakan bahwa wajahnya rata dengan mata yang berongga atau berlubang atau ditutupi dengan kapas. I see. Kayak ini ya, jenazahnya orang muslim ya kalau dikubur. Ya. Jadi dililit pakai kain kafan, terus matanya ditutup kapas gitu ya.
Ada yang bilang poci bergerak dengan cara melompat-lompat karena kain kafan yang memuncul tubuhnya. Ada juga yang bilang pocong bergerak dengan melayang atau terbang. Ada juga yang dia gitu melayang, bahkan ada beberapa orang yang mengatakan kalau pocong bisa berpindah-pindah cepat dalam waktu sekedar. Selain poci, kayaknya Indonesia tuh punya beberapa urban legends yang lain juga ya, Clara ya? Banyak banget. Banyak banget. Ya lagi nih, namanya yaitu Mbak Dini. Kalau kalian tahu ya. Oh, Mbak Dini. Hantu khas Indonesia yang paling populer setelah poci dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir atau keguguran. Oh, I see. Terus? Digambarkan sebagai wanita cantik, berambut panjang dan berbaju panjang warna putih. Ada pula yang berpendapat mengenakan baju panjang berwarna merah, sama halnya seperti poci. Jadi lebih agresif gitu ya dia ya? Ya, oh ya, pernah disebutin juga kan sama Kak Dan sendiri nih. Iya, betul. Aku sendiri emang pernah lihat. Katanya itu si baju ini kalau warnanya yang merah katanya cowok. Betul. Ada juga yang bilang dia cowok dan dia itu lebih agresif dan lebih meneror daripada yang putih. Iya ya, bener. Warna merah ini digambarkan sebagai hantu yang lebih agresif dan lebih suka meneror manusia ketimbang yang warna putih. Di negara lain, dia mempunyai beberapa sebutan seperti Jenny Green Teach. Untuk di Inggris ada Banse atau Bansi aku nggak tahu, di Eropa, dan ada Sadako di Jepang. Ini biasanya nih di film. Oh kalau Banshee itu kalau nggak salah pernah nongol di Conjuring berapa ya? 1 atau 2 gitu. Conjuring. Oh, iya. Kalau Sadako udah sering banget ya keluar. Malah dia lebih canggih daripada Mbak Dini. Dia bisa keluar dari TV. Iya, lebih canggih loh dia. Bisa keluar dari TV. Bisa nelpon. Aduh. Loh kan Sadako tuh atau kalau film versi Inggris Amerikanya itu judulnya The Ring. Pernah nonton nggak Clara? Belum ya. Tuh kapan-kapan mesti nonton tuh Clara tuh. Boleh. Jadi kalau di film The Rings ini selain dia bisa keluar dari TV, dia juga bisa nelpon orang-orang yang udah nonton videonya dia. Ditelepon. Kalau misalkan nelpon pakai HP Android gitu, nomornya nggak ada namanya lah. Terus habis itu dia ngomong 7 days. Dia hanya ngomong 7 days, yang artinya si orang yang nonton video kutukannya Sadako ini akan mati dalam waktu 7 hari. Ada juga ya. Makanya lebih canggih tuh. Mbak Dini di luar Indonesia dia lebih canggih. Sangat canggih. Iya. Oke, aku lanjut ya. Yang nih ada Om Bobo. Biasanya aku panggil Om Wawan. Iya, tiap orang punya panggilannya beda-beda sih memang. Panggilnya Om Wawan biar keren gitu aja. Kalau Om Bobo kayaknya terlalu. Oke, ada
mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia, mirip kera dan dengan mata merah menyala, saling menjulang dari kedua sisi mulutnya, bertubuh besar, kekar, dan warna kulit hitam kemerahan, ditutupi rambut hitam lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Lebih mirip ke kera ternyata ya. Iya. Oke, lanjut. Si Bowo ini atau Wawan ini dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul. Oh, Kurang tahu ya, cabulnya di mana ya? Atau mungkin semi gitu ya? Karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan. oh, I see. Tidak semua genderuwo bersifat jahat. Ada pula Bowo yang bersifat baik. Wah, ada toh. Ada. Oh, karena dia dianggapnya sebagai bangsa jin ya. Iya. Ada jin yang baik dan ada jin yang jahat. Oh, oke. Lanjut. Bowo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Wah, Oh, I dan waktu see. itu hukumnya Bowo. Oh, jadi itu Om Wowo juga ya. Oke. Terus. Bowo yang tidak bersifat baik itu cabul seperti saudara sebangsanya yang bersifat jahat. Aduh. Berbanding terbalik ya. I see. Oke. Udah sih Jadi, pastinya dari hantu-hantu di Indonesia. I see. Ya, nanti mungkin kita bisa jelasin lebih mendetail lagi kali ya di next episode ya. Iya. Oke, next email berikutnya dari Eshiro Faker lagi. Oke, Nightmare of Lucid Dream. Dari judulnya kayaknya Eshiro nih suka nyoba-nyoba lucid dream ternyata ya. Mencoba lucid dream dari gitu. Pencoba lucid dream nih, lucid dream player. Oke, pukul 12 malam, aku sudah mengikuti langkah-langkah agar aku bisa melakukan lucid dream karena aku penasaran dengan fakta tentang lucid dream ini. Dan ini adalah ketiga kalinya aku melakukan lucid dream. Wow. Jadi dia udah 3 kali loh. Iya. Hebat. Hebat loh. Di lucid dream kali ini aku ingin menciptakan kota underworld yang sangat besar. Ketika sudah berhasil, aku berjalan-jalan di kota underworld yang kuciptakan. Aku berjalan ke sana sini, mencari sudut pandang berbeda dengan yang kulihat di TV ataupun di platform lain. Ketika aku sudah selesai melihat-lihat isi kota underworld, aku pun duduk di samping air mancur kota underworld. Tidak lama setelah aku duduk, aku merasakan hawa keberadaan seseorang sedang melihatku. Awalnya, aku pikir hanyalah firasatku saja. Tapi lama-kelamaan, aku mulai tidak nyaman. Karena seolah-olah seperti sosok yang awalnya hanya melihat, malah seperti sedang mengawasi apa yang kulakukan di underworld lucid dream ini. Ada yang mulai mengawasi ya dia. Karena mulai muak dengan sosok itu, aku pun berkata dengan suara keras, "Siapapun yang ada di sini, muncullah di hadapanku dan tunjukkan dirimu." Oh, cukup menantang ya, Eshiro. Setelah aku berkata seperti itu, aku sama sekali tidak merasakan hawa sosok yang mengawasiku. Tapi, tiba-tiba ada seseorang yang memegang bahuku dari belakang dan berkata, "Jika itu memang maumu, akan kuturuti." Dengan suara kasar dan ketawa yang halus, dengan segera aku langsung melihat ke belakang. Tapi tidak ada siapapun di belakangku.
Awalnya aku pikir sepertinya aku menciptakan sosok lain, karena aku sempat membayangkan kalau ada sosok yang menemaniku untuk mengelilingi kota ini. Namun, aku merasakan hawa sosok itu muncul lagi dari belakangku dan membisikkan sesuatu di telinga kananku. Jangan khawatir, aku bukan bagian dari lucid dreammu. Aku pun langsung terdiam, hingga akhirnya hawa keberadaan sosok itu menghilang lagi. Dengan cepat, aku membayangkan ruang hampa berwarna putih. Namun bukan berubah seperti yang kuinginkan, malah menjadi tempat perkotaan kosong tanpa penghuni di malam hari dan hujan deras. Dan aku mulai panik, karena aku tidak bisa mengendalikan lucid dream milikku. Tidak lama, kemudian aku mendengar suara langkah kaki menuju ke arahku dari depan. Sosok itu berkata, "Selamat datang di dunia lucid dream milikku, dan senang bertemu denganmu." Penampilan sosok itu seperti berpostur laki-laki, namun diselimuti bayangan hitam dan sedikit demi sedikit wujud aslinya mulai terlihat setiap kali berjalan ke arahku. Sosok itu berjalan menuju ke arahku sambil bertanya hal yang tidak kumengerti, dengan nada kasar, lembut, mengancam, gugup, dan lain-lain. Seperti, "Apa kau sudah senang? Bagaimana nasib kehidupan? Apa kau ingin aku melakukannya? Maukah kita bertukar? Biar aku bantu." Aku tidak akan. Mau bagaimana lagi? Jadi kau mau? Aku ini bukan kamu. Kau ingin aku? Sudah saatnya. Apa yang kau inginkan? Saking banyaknya yang dikatakan membuat pikiranku kacau, hingga aku ingin melarikan diri tapi tidak bisa, karena kedua tangan dan kakiku seperti dirantai oleh sesuatu. Hingga dia sudah benar-benar di hadapanku dan berkata, "Mau, aku adalah dirimu. Siapa? Tolong biarkan aku keluar." Dengan suara keras seperti memarahiku atau membentak. Aku pun terbangun dari lucid dream ini, tapi ternyata tidak, karena aku terbangun di ruang penjara. Dan sosok itu berkata, aku adalah dirimu. Biarkan aku keluar, maka kau dan aku akan menjadi satu kembali." Di situ ruangannya berubah, yang awalnya ruang penjara menjadi ruang interogasi. Aku duduk di kursi dengan kedua tanganku dirantai di atas meja, dan sosok yang akhirnya menunjukkan dirinya sendiri dengan duduk di depanku. Di situ aku mulai merasakan keanehan yang makin menjadi-jadi, karena aku mulai seperti orang gila, karena aku melihat diriku sendiri di depanku dan sambil berkata, "Pilih aku atau kau yang keluar." Dan sosok yang di depanku berdiri sambil mengarahkan pistolnya ke kepalaku dan menarik pelatuk pistolnya. Awalnya aku pikir aku sudah mati atau terbangun. Saat terbangun aku masih di lucid dream, karena aku kembali ke perkotaan kosong dengan hujan deras yang semakin parah, dan di tangan kananku aku menggenggam sebuah pistol. Tidak sempat untuk mencerna apa yang terjadi dengan diriku sendiri, sosok itu muncul kembali sambil berjalan mengarahkan pistolnya kepadaku lagi. Hingga akhirnya, tanpa pikir panjang, aku langsung mengarahkan pistolnya ke kepalaku sendiri, menembak diriku sendiri. Begitu juga dengan sosok yang ada di hadapanku. Dia juga menembak dirinya sendiri, sambil tersenyum lepas dan berkata, "Lihat, aku juga bisa menjadi diriku." Saat terbangun aku mulai merasakan mual dan pusing yang parah, hingga akhirnya aku langsung muntah darah dan banyak, hingga aku mulai merasakan efek anemia dan pingsan. Setelah aku bangun, aku sudah diperiksa oleh dokter, dan di situ aku tidak bercerita apa yang terjadi di lucid dream. Sekian, terima kasih. Penulis Vesalius Tennyson, pengirim Faker. Wow. Kali ini ceritanya cukup panjang ya, pengalaman tentang lucid dream ini. Sebenarnya lucid dream ini sebenarnya adalah sebuah kondisi di mana seseorang tuh bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam mimpinya dia. Jadi misalkan dia pengen mimpi membangun kota, membuat kendaraan, atau mungkin bahkan ya
eh, apa namanya, menikah sama waifu atau sama husbunya, itu bisa di lucid dream. Karena seperti yang tadi aku bilang, itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang bisa mengendalikan mimpinya dia sedetail mungkin. Tapi untuk bisa menggapai lucid dream ini tuh ada banyak caranya. Bukan ada banyak caranya sih, langkah yang dibutuhkan tuh ada banyak. Aja tuh. Ada banyak banget sebenarnya. Cuman intinya adalah sebelumnya tuh kita mesti memerhatikan daerah sekitar kita. Maksudnya apakah kamar untuk kita tidur tuh udah mendukung untuk mendapatkan lucid dream atau enggak, apakah udah tenang, apakah masih berisik gitu. Kita mesti memperhatikan itu. Sama kayak mengatur suasana kamar tuh sama. Terus sebelum masuk ke lucid dream juga kita udah harus mensugestikan kita tuh pengen mimpi yang seperti apa gitu. Membayangkan lah pengen mimpi yang kayak gimana, kita udah harus ngebayangin gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Cuman untuk detailnya mungkin nanti kita coba bahas di next video kali ya. Oke, so makasih banyak untuk ceritanya Ishiro Faker. Mungkin untuk berikutnya agak berhati-hati sama apa yang kamu inginkan di lucid dream. Ada beberapa film horor yang ngebahas tentang lucid dream ini juga deh, sampai akhirnya kalau itu setahuku bukan Conjuring, apa ya? Insidious. Insidious pertama sama Insidious kedua tuh kan sebenarnya ada hubungannya sama lucid dream. Nah, jadi ada beberapa juga yang berpendapat kalau lucid dream itu sebenarnya sama kayak namanya astral projection. Jadi kayak perjalanan astral gitu loh. Jadi kita berpindah ke dimensi lain tuh hanya dengan roh kita aja. Sama persis kayak yang diceritain di Insidious pertama itu. Jadi selama kita lagi melakukan perjalanan astral itu, kita bisa ngelakuin apa aja. Ada yang terbang, ada yang jadi punya kekuatan super, termasuk kayak ngebikin kota, membayangkan semua yang dia inginkan lah bisa di dalam astral itu. Cuman kalau dia semakin sering melakukan itu, berarti semakin sering pula rohnya itu lepas dari tubuhnya, yang artinya cukup berbahaya untuk kita, karena di saat tubuh kosong seperti itu akan ada makhluk lain yang akan mengambil alih tubuh kita, makhluk yang masih ingin hidup namun punya niat yang nggak baik, niat yang jahat. Dan nanti mungkin kita akan bahas di episode berikutnya ya, Clara. Oke, untuk email berikutnya, Clara? Ada dari Adelaine. Oh, Putri Adelaine. Balik lagi dia. Balik lagi. Ada cerita apa nih malam ini, Putri Adelaine nih? Wah, cukup panjang dan kayaknya cukup mengerikan juga nih ceritanya. Oh, boleh tuh. Coba. Oke, ceritanya ini selamat malam Kak Dan dan Kak Clara. Apa kabar kakak sekalian hari ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku juga baik. Semoga baik-baik saja ya. Gimana nih? Iya, terima kasih ya. Gimana nih kabarnya Adeline? Baik-baik aja kan? Iya, gimana nih kabarnya Adeline? Semoga baik-baik aja ya. Harus baik-baik saja.
Oke, lanjut. Hari ini, aku ingin berbagi cerita horor yang dialami oleh temanku. Hari itu, kegiatan ekskul paduan suara di sekolah kami berlangsung cukup lama, dari jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Lama juga ya? Iya, lama banget loh. Paduan suara berarti Adeline bisa nyanyi nih. Keren, seorang elf nggak mungkin nggak bisa nyanyi. Iya sih, betul. Kala itu, kami akan tampil di sebuah acara, sehingga kami perlu berlatih lebih keras dari sebelumnya. Oh, mau tampil ternyata ya. Lama banget. Sampai 4 jam loh. Tentu saja kami beristirahat ketika azan maghrib berkumandang dan melanjutkan latihan sesudah istirahat. Saat sedang istirahat, teman perempuanku, kita sebut saja Acan, bilang melakukan pemotretan malam di sekitar sekolah, sembari melakukan testing kamera barunya bersama dengan Becan, karena saat itu ada yang masih ingin aku lakukan. Jadi, aku tidak ikut dengan mereka. Setelah itu, mereka berdua pergi keluar ruangan dan akan melanjutkan urusanku. Hanya berselang 10 menit, mereka berdua kembali. Aku yang heran pun bertanya kepada mereka, "Loh, selesai ngetes kameranya?" Lalu Acan menjawab, "Iya, udah. Karena aku penasaran hasilnya." Siapa? Aku meminta Acan untuk melihatkannya padaku. Namun, Acan menolak dengan dalih baterai kameranya habis. Aku pun tidak bertanya lebih lanjut dan menerima jawaban Acan. Oh iya, dia kan udah mainin kamera itu dari pagi. Wajar kalau jam segini baterainya udah habis, pikirku. Tidak lama kemudian, latihan pun kembali dilanjutkan hingga selesai. Setelah itu, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, kedua temanku itu tidak masuk sekolah. Dari yang kudengar, mereka merasa tidak enak badan sepulang latihan kemarin. Aku pun hanya berpikir positif. Mungkin saja mereka memang terlalu lelah sampai sakit karena latihan kemarin. Hari berikutnya, mereka berdua sudah masuk sekolah seperti biasa. Ketika sedang istirahat jam makan siang, aku bertanya alasan sesungguhnya mereka berdua kemarin tidak masuk sekolah. Lalu mereka bercerita kalau malam itu mereka memotret sesuatu yang menyeramkan. Hari itu awalnya mereka hanya berencana memotret area lantai 1. Namun karena Acan memaksa, akhirnya mereka pergi memotret ke lantai 2 dan 3. Di lantai 1 dan 2 tidak ada masalah. Mereka mendapat banyak foto bagus, namun saat mereka menginjak kakinya di lantai 3, seketika hawanya terasa menjadi dingin, seakan-akan seperti turun salju. Becan yang sadar akan hal itu meminta untuk segera turun, tapi karena Acan penasaran, dia memaksa untuk melanjutkan pemotretan. Karena takut turun sendirian, mau tidak mau Becan mengikuti Acan, dan mereka pun melanjutkan pemotretan. Saat mereka sampai di sebuah kelas, Acan melihat kalau pojokan kelas tersebut entah kenapa begitu gelap, padahal kelas itu tidak terlalu gelap karena mendapat penerangan dari lampu di koridor. Saat Acan mencoba memotret kelas tersebut, seketika dua bola berwarna merah menyala di pojokan kelas tersebut. Acan dan Becan seketika terdiam terpaku, sadar bahwa kegelapan di pojokan kelas tersebut bukan karena tidak mendapatkan cahaya lampu, melainkan ada sosok makhluk yang berdiri tegak di sana. Kerjaannya Om Wawan. Lagi. Om Wawan dan Om Wawan. Saat Acan mencoba memotret penggunaan
Shoot mood. Seketika bayangan hitam itu terbang dan menembus mereka berdua. Membuat mereka kaget hingga jatuh terduduk di lantai. Acan yang sadar menghadapi makhluk yang seharusnya tidak mereka ganggu, langsung bangkit, membantu Becan berdiri dan berlari meninggalkan lantai 3 untuk kembali ke ruang latihan. Sebelum memasuki ruangan, mereka mencuci muka dan menenangkan diri sejenak. Ketika sudah merasa lebih tenang, mereka baru masuk ke ruangan dan menghampiriku. Malam harinya mereka segera berkonsultasi dengan orang tua mereka. Keesokan harinya saat mereka berobat ke dokter tidak menemukan ada yang salah dengan mereka berdua. Curiga ada sesuatu yang salah dengan anaknya, mereka pun segera berkonsultasi ke seorang ustadz ya. Pak Ustadz pun berkata kalau makhluk yang mereka lihat kemarin menempel pada mereka. Wah, Om Wowo suka banget ya ternyata. Memang beneran suka loh sama perempuan. Aduh, jadi takut. Jadi takut. Pak Ustadz pun segera mengobati mereka berdua dengan melepas makhluk tersebut dari mereka. Setelah selesai sesi pengobatan, mereka berdua pun berangsur-angsur membaik dan malam harinya sudah merasa sehat, sehingga mereka memutuskan untuk masuk sekolah esok harinya. Sebelumnya, mereka ingin memperlihatkan foto makhluk tersebut, namun Pak Ustadz menyarankan untuk menghapus foto itu, sehingga mereka tidak dapat memperlihatkannya padaku. Sehingga itu, mereka pun memutuskan untuk tidak melakukan pemotretan pada malam hari lagi. Dan cerita pengalaman horor yang dialami temanku. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dari segala hal yang tidak kita inginkan. Regards, Adeline. Terima kasih banyak untuk ceritanya ya, Adeline. Seperti biasa, susunan emailnya sangat bagus ya. Banget. Keren. Sangat tertata. Oke, back to the story. Kali ini Om Wowo berulah kembali. Ini padahal kemarin itu sudah aku peringatin sebenarnya, jangan lagi nih. Jangan. Iya, kayak yang tadi Clara bilang kan, kalau ternyata Om Wowo atau Om Wawan ini adalah bangsa jin atau hantu yang sangat iseng dan cabul, yang sangat suka menggoda perempuan. Aku sih sering dengar ya cerita-cerita Om Wowo gangguin perempuan, dari yang cuma dicolek lah, ditongolin lah, atau sampai yang macam-macam lah. Banyak banget aku dengar cerita kayak gitu. Dan kali ini kejadian di temennya Adeline. Walaupun hanya muncul sebagai wujud hitam aja ya, tidak semenyeramkan cerita yang sebelumnya, tapi ini udah cukup mengganggu sih, karena sampai dia menempel ke siapa? Acan dan Becan ya. Iya, sampai menempel ke mereka tuh, sangat mengganggu Om Wowo tuh. Ya, mengganggu sekali ya, udah dibilangnya ya. Ya, sebagai pelajaran juga untuk next time, jangan suka penasaran sama hal-hal yang begituan, apalagi dirasa area tersebut udah nggak begitu terasa aman pas malam. Iya, apalagi kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Oke, so thank you so much untuk emailnya, untuk cerita horornya dari Eshiro Faker dan Adeline. Terima kasih banyak. Kalau kalian punya cerita horor yang ingin kalian bagikan ke kita,
bisa kalian kirimkan ke email itshorrortime.iht@gmail.com. Nanti setiap malam Kamis malam Jumat akan kami bacakan emailnya. Oke, terima kasih sudah mampir ke video kami. Jika kalian suka sama konten kami, kalian bisa klik tombol like dan subscribe ke channel Clara Tiara dan channel saya dan Yamazaki. Sampai ketemu lagi di It's Horror Time episode berikutnya. Sampai jumpa dan selamat malam.